Gue, Lin Yao, si jenius jurusan hukum di Universitas Politik dan Hukum. Mobil ke-17. Teman-teman di live streaming, lihat baik-baik ya. Tanggal 29 Agustus 2025, jam 8 malam tepat. Tanggal 29 Agustus 2025, jam 8 malam tepat. Gue lagi ambil sepeda sewa di depan kantor polisi. Lo lihat orang ini kayaknya ada masalah deh. Cepetan lapor polisi aja. Ini beneran bisa nggak sih? Bisa nggak nih? Di kehidupan sebelumnya, Gue jadi kambing hitam sempurna buat sahabat dan cowok gue. Mereka bikin kasus penipuan dan pencurian yang heboh satu kampus. Tapi mereka pakai kunci dan tanda tangan elektronik gue. Bikin gue jadi satu-satunya pelaku asli. Semua berdiri. Sidang ini memutuskan, Lin Yao terbukti mencuri 50 juta dari perusahaan Doukwai Teknologi. Bukti lengkap, terbukti bersalah, dihukum penjara 10 tahun, 10 tahun. Gue di penjara 10 tahun. Orang tua gue meninggal dengan penuh penyesalan. Gue tiap saat cuma mikirin gimana bisa banding. gue kira kalau udah keluar penjara, Hidup gue bakal balik normal. Tapi sehari sebelum keluar, mereka malah bikin gue celaka di dalam penjara. Sepuluh tahun berlalu. Akhirnya gue bisa bertahan sampai sekarang. Mereka sanggup bayar mahal. Biar gue nggak pernah keluar dari penjara. Di sini gue lahir lagi, Badek Masa. Mereka bikin bukti palsu kejahatan gue. Kasus pencurian itu dijebak ke gue dengan sempurna. Di sini, ada 18 mobil. Semua anak hukum. Kalau mereka bisa bikin bukti kehadiran gue palsu, gue juga bakal bikin alibi yang nggak bisa dibantah sama siapapun di dunia. Katanya dia jenius hukum dari Fakultas Hukum. Tahu hukum tapi malah langgar hukum. Bikin rencana licik? Sebenarnya dia belajar hukum dari siapa sih? Kalau kayak gini, nanti keluar penjara juga cuma bikin Nanti keluar masalah penjara buat juga orang cuma banyak. bikin masalah buat orang banyak. Hei, Mbak, ngancurin sepeda sewa itu melanggar hukum lo. Kita udah rekam video buat lapor polisi. Justru itu yang gue mau. Ingat baik-baik waktu ini. Tanggal 29 Agustus 2025, jam 8 malam tepat. Gue, Lin Yang, lagi ngapain nih di kantor? Ini kenapa sih? Gue yang ngancurin semuanya. Cari gue, kalau nggak gue bakal terus ngancurin. Mbak, kenapa sih lo kayak gini? Lo abis putus cinta ya? Putus apaan? Bodoh amat, tangkep gue aja. Gue mau masuk penjara. Benar, semua sepeda sewaan itu gue yang rusakin. Gue emang sengaja ngerusak barang orang. Gue nggak mau ganti rugi. Cepetan aja tahan gue. Lo tahu nggak sih, ditahan itu artinya apa? Menurut pasal 49 Peraturan Pengelolaan Ketertiban Umum, sengaja ngerusak barang milik perusahaan, bisa dihukum tahan minimal 5 hari, maksimal 10 hari. Bisa juga didenda maksimal 500.000. Kalau kasusnya lumayan berat, bisa dihukum tahan minimal 10 hari, maksimal 15 hari, dan didenda maksimal 1 juta. Total gue udah ngerusak 18 sepeda, nilainya jauh lebih dari 10 juta. Kayaknya ini termasuk kasus yang lumayan berat kan? Lo anak hukum ya? Iya, jadi, gue tahu banget apa yang gue lakuin. Lo masih mahasiswa. Orang tua lo, Tahu nggak soal pelanggaran yang lo lakuin ini? Dia juga nggak bisa ngatur gue. Lo udah dewasa, harus tanggung jawab sama semua perbuatan lo sendiri. Ikutin prosedur, masukin dia ke ruang tahanan aja.
Di kehidupan sebelumnya, di waktu kayak gini, pacar gue Yo Yu Heng sama sahabat gue Su Yume lagi di ruang komputer kampus, ngerjain transfer dana terakhir. Mereka pakai kartu mahasiswa gue buat buka akses. Cepetan. Selama lo bersin tugas terakhir ini, rencana dari pihak kita bakalan sukses besar. Yuk kita rayain duluan aja. Lin Yao bakal jadi penggani sempurna buat kita. Mereka pakai sidik jari gue buat buka komputer. Pakai rekaman suara gue yang udah disiapin buat verifikasi. Pakai kunci akses gue. Akhirnya transfer dana selesai. Dan sekarang, gue lagi di ruang tahanan kantor polisi. Surat bukti alibi dari instansi pemerintah. Siapa yang bisa bantah? Terdakwa Lin Yao, waktu kejadian, lo lagi di mana? Gue. Di kehidupan sebelumnya, jawaban gue tuh lemah banget. Di kehidupan kali ini, jawaban gue adalah gue lagi di ruang tahanan. Yao Yao, Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Lo kan anak hukum. Kok bisa sih lo siaran langsung sambil ngelanggar hukum? Lin Yao. Lo udah gila ya? Lo tahu nggak lo lagi ngapain? Pak polisi. Maaf banget. Anak gue pasti ada sesuatu yang bikin dia kayak gini. Kita mau ganti rugi semua kerugian kok. Tolong ya, biarin kita bawa dia pulang. Tolong banget, Pak. Yao Yao. Yao Yao, apapun mau ngomong apa, kita ngomong di rumah aja. Ayo pulang sama mama. Pulang, jangan di sini terus. Dulu gara-gara papa mama gue nggak pernah bisa angkat kepala di depan semua orang. Tapi mereka nggak pernah percaya kalau gue bisa melanggar hukum. Papa gue sampai jual rumah buat bayar pengacara. Mama gue tiap hari nangis nggak berhenti. Pak Lin, beneran Bapak tega jual rumah sebagus ini dengan harga murah? Saya mau cari pengacara terbaik buat anak saya. Yao Yao tuh difitnah. Dia anak baik. Nggak mungkin dia melanggar hukum. Mau jual apapun, mau makan seadanya. Meskipun harus ngorbanin sisa hidup saya tetap bakal bela anak saya sampai dapat keadilan. Tapi akhirnya, mereka berdua meninggal sebelum gue keluar dari penjara. Tapi kali ini gue harus tetap di sini. Cuma dengan cara ini, gue bisa jaga mereka. Ayo pulang sama mama. Mahasiswa fakultas hukum nih. Kalau gara-gara masalah ini sampai punya catatan kriminal, hidupnya bakal hancur seumur hidup. Karena orang tua udah datang. Menurut gue kalian, bayar aja ganti rugi yang udah dirusak. Siapin administrasi buat proses pembebasan. Gue nggak bisa keluar. Gue nggak akan biarin tragedi masa lalu terulang lagi. Gue nggak mau pulang. Gue udah melanggar hukum. Gue harus masuk penjara. Dia terus-terusan maksa gue. Tunggu dulu. Dia terus-terusan maksa gue. Bukan gue. Beneran bukan gue. Gue nggak pernah ngelakuin hal-hal itu. Gue mohon, tolong jangan ganggu gue. Ya ampun. Anak gue kayaknya kena gangguan jiwa, biasanya dia nggak kayak gini. Gue punya gangguan jiwa. Suruh gue tes kejiwaan aja. Gue punya gangguan jiwa. Gue nggak mau pulang. Cuma di sini gue bisa bertahan. Gue nggak mau pulang. Cuma di sini yang aman. Lo juga mau nyakitin gue kan? Aduh, cepet urus tes kejiwaan. YO. Mama salah. Mama, nggak seharusnya biarin kamu sendirian di luar. Kamu ikut mama pulang yuk. Kita pulang berobat ya. Boleh nggak? Boleh nggak?
Gue nggak kenal lo, kalian semua mau nyakitin gue kan? Lo pulang sana. Gue nggak mau. Tolong. Ada yang diculik, tolong. Lepasin gue. Kenapa bisa begini sih? Yao Yao. Ikut pulang sama papa. Ya? Tenang dulu, kita semua tenang dulu sebentar. Boleh nggak? Gue juga seorang ayah. Gue bener-bener ngerti perasaan lo. Jadi sekarang kita tenang dulu. Ya, kita keluar dulu dari ruang tahanan sebentar. Biar anaknya bisa tenang sendirian. Ya? Aduh. Anakku. Belum bisa kasih tahu kalian soal kebenarannya. Kalian boleh pulang dulu buat istirahat. Gue nggak mau pergi. Gue nggak mau pergi. Gue di sini aja jagain Yao Yao. Zhou Yuheng, Su Yameng. Gue yang punya ingatan dua kehidupan. Pasti bakal bikin kalian ngerasain semua sakit yang pernah gue alami. Minum air dulu. Kalau ada apa-apa kita pelan-pelan ngobrol ya. Kalian semua mau ngerugiin gue, ya? Iya. Kalian emang mau ngerugiin gue kan? Semuanya mau ngerugiin gue, ya? Hampir nggak bisa napas kan? Biar aman. Sebelum jam 7 malam ini, gue nggak boleh keluar dari ruang tahanan. Yao Yao, Yao Yao. Kenapa lo? Maaf ya, Mama nggak jaga lo baik-baik. Yao 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 Yao. Ya. Ikut Mama, kita pulang buat berobat. Ya, Mama mohon sama lo. Ya? Waktunya udah habis. Di pihak Zhou Yuheng, harusnya udah mulai operasi terakhir. Sampai jam 9 malam nanti, gue nggak bakal kemana-mana. Kalian semua cuma mau nyakitin gue, iya kan? Iya kan? Yao Yao. Lo kenapa sih? Emang kita pernah ngelakuin apa yang salah sama lo? Sidang ini memutuskan Lin Yao bersalah atas pencurian, dihukum penjara 10 tahun. Yang mulia, anak gue itu difitnah. Tolong kasih dia kesempatan lagi. Ya, tolong banget. Ya. Ada orang bayar mahal. Biar lo selamanya di penjara. Waktunya udah habis. Kali ini, gue punya alibi yang sempurna. Yo Yuhang, gue bakal nunggu kalian. Bawa bukti kejahatan gue ke sini. Pak Polisi gue capek. Gue ngaku salah. Barusan masih kayak orang gila, kok tiba-tiba jadi tenang banget? Aneh banget. Yao Yao. Sebenarnya lo lagi ngapain sih? Pak Polisi, tahan aja gue. Ditahan dulu aja buat observasi. Bapak dan Ibu. Saran saya besok aja balik lagi buat urus. Anaknya kondisinya begini. Ya. Ayo kita pulang. Gue host dari channel keuangan,
Yefe, sekarang ada berita darurat. Zhou Kuai Teknologi keuangan perusahaan hari ini tiba-tiba bermasalah. Pihak terkait udah mulai investigasi. Tunggu sebentar lagi. Tunggu Zhou Yuheng, Sumeng dan yang lain datang bawa bukti buat laporan. Fitnah ini bakal selesai kalau semua udah terbukti. Lin Yao kemarin malam jam 8.30. Akun perusahaan Zhou Kuai Teknologi. Dana sebesar 50 juta dipindahkan secara ilegal. Lo tahu nggak? Akhirnya datang juga. Gue tanda tangan, mana mungkin? Gue cuma cetak beberapa struk sepeda. Semua catatan transaksi transfer dilakukan pakai kunci otentikasi pribadi lo dan tanda tangan elektronik lo. Bukti udah jelas banget. Lo bilang lo nggak tahu. Gimana mungkin? Gue jelas-jelas sudah. Ayah. Jangan. Papa, Mama. Di kehidupan sebelumnya, gue dijebak sama kalian, masuk penjara 10 tahun, mati mengenaskan di dalam sel. Papa, Mama, dosen gue juga ikut kena imbas, akhirnya meninggal tragis. Di kehidupan ini, yang bakal mati pasti kalian. Pak Polisi, kami mau lapor ada petunjuk penting. Petunjuk apa? Silakan, ngomong aja. Om, Tante. Sebenarnya gue nggak mau ngomong, tapi sekarang. Xiao Yao belakangan ini kecanduan judi online. Dia juga punya banyak utang. Kemarin malam dia bahkan nyolong laptop. Gue curiga banget. Nggak mungkin. Anak perempuan gue nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Ini rekaman waktu malam sebelum kemarin. Yao Yao ngomong pas lagi mabuk. Gue harus cari duit gede. Begitu dapat duit dari aksi ini, gue nggak bakal takut sama siapapun lagi. Ternyata sama kayak di kehidupan sebelumnya. Abis rekaman, pasti lanjut ke chat. Pak Polisi, ini adalah riwayat chat gue sama Lin Yao. Dia sebelumnya terus nanya ke gue tentang info internal keuangan perusahaan. Lin Yao. Ini akun lo kan? Iya. Tapi gue sumpah, gue nggak pernah ngirim pesan itu. Itu pasti hasil rekayasa A. Selanjutnya, mereka berdua bakal ngeluarin flash disk yang terenkripsi. Pak Polisi, masih ada ini. Ini barang yang kami temuin di kamar Lin Yao semalam. Di dalamnya, ada banyak data pembukaan rekening bank luar negeri. Lin Yao, lo sebenarnya mau ngapain sih? Gue beneran nggak, MA. Orang tua Lin Yao ya? Semalam kalian ada terima telepon penagihan utang nggak? Ada orang, bilang Lin Yao utang dia 3 juta. Gue kira itu telepon penipuan. Anak kalian, Lin Yao, utang ke kami 3 juta pinjaman berbunga tinggi. Cepat bayar utangnya. Telepon penipuan? Tutup aja. Om, Tante, perilaku aneh Lin Yao. Sebenarnya tanda dia lagi panik karena kejahatannya. Gue juga nggak nyangka dia bisa berubah kayak gini. Salah gue, nggak sadar masalah dia lebih cepat. Oke, sekarang, semua bukti udah jelas banget. Mengarah ke satu kesimpulan. Dia adalah pelaku penipuan finansial yang nekat banget. Aduh, Mama. Lin Yao, kenapa sih? Kenapa lo tega sama papa? Dan mama? Pak, gue beneran nggak. Buktinya udah jelas, masih aja ngeles. Haha. Semua bukti yang kalian kasih. Sama persis kayak di kehidupan gue sebelumnya. Kali ini, selama 10 tahun di penjara, gue udah simulasiin jutaan cara buat balas. Lin Yao. Lo kan cewek jenius dari Fakultas Hukum. Lo pasti paham banget betapa ngerinya kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik dan kunci digital. Ketawa aja. Ketawa sepuasnya aja. Terdakwa Lin Yao, waktu kejadian lo ada di mana? Di kehidupan gue sekarang.
Orang yang bakal ketawa terakhir pasti gue. Kami sudah undang Profesor Zhang dari kampus lo. Dia benar-benar kecewa, tahu nggak? Profesor Zhang. Lin Yao, nggak nyangka kan? Kami sengaja undang Mentor yang paling low hormatan. Bukannya lo murid kesayangan dia? Orangnya selalu jujur dan bermoral tinggi, tapi gue mau bikin dia gagal di akhir hidupnya. Seumur hidup bersih, dihormatin sama semua orang, tapi di masa tua malah dicemarkan nama baiknya. Di kehidupan sebelumnya, Profesor Zhang juga kena imbas gara-gara gue. Akhirnya dia terpaksa bunuh diri neighbor kesengge. Zhou Yuheng, Su Yameng. Gue nggak bakal maafin kalian. Yao. Kenapa gue udah ngajarin lo 4 tahun? Kok lo bisa gini? Mentor, maaf. Lo masih harus khawatir sama gue sebentar lagi. Beneran bukan gue yang lakuin. Ada orang yang nyalahgunain tanda tangan elektronik dan kunci digital gue. Siapa yang nyalahgunain? Zhou Yuheng. Su Yumeng sama mereka punya alibi yang kuat. Dan malah mereka yang laporan lo. Bukan, Pak Polisi. Anak perempuan saya dari semalam. Udah mulai nggak normal. Dia apa dikendalikan orang? Ada bukti dia dikendalikan orang? Lin Yao, sekarang semua bukti udah jelas. Lo masih mau ngomong apa lagi? Beneran bukan gue yang lakuin. Gue mohon percaya sama gue. Gue beneran nggak? Lin Yao sedang diperiksa atas kasus penipuan ekonomi besar. Sudah resmi dibuka penyelidikan, ditahan secara pidana, dibawa dan dipindahkan ke rumah tahanan itu. Aduh. Yao. Lin Yao, sebagai cewek jenius dari Fakultas Hukum dan Politik, kok bisa sih tahu hukum malah langgar hukum? Kita semua nggak nyangka, Lin Yao bakal ngelakuin hal kayak gini. Dia udah ngecewain kepercayaan semua orang. Kita turut berduka cita buat orang tuanya. Semoga mereka bisa tetap kuat. Kalian tuh orang tua penipu besar itu. Kalian mendidik anak yang jadi pelaku kriminal kayak gini. Nggak sakit hati lihat anak sendiri kayak gitu? Mendidik penipu kayak gitu, sampah masyarakat. Apa kalian nggak merasa bersalah? Jangan maki-maki Profesor Zhang lagi. Yao itu murid kesayangan Beliau odar kasi semua ilmunya buat Yao. Ternyata dia yang ngajarin. Penipu jenius, tua-tua. Kenapa lo nggak mati aja sih? Mending orang tuanya juga sekalian mati deh. Cewek jenius Fakultas Hukum jatuh jadi penipu besar. Itu karena moralnya rusak atau ada rahasia lain? Yao. Semua bukti nunjuk ke lo. Bukti kuat banget. Lin Yao, bukannya lo jenius Fakultas Hukum? Cewek pintar katanya. Gue mau lihat gimana lo bisa lolos. Kenapa lo sama sekali nggak kaget? Kalian bakal segera tahu jawabannya. Lin Yao, lo sok banget sih. Parker lo. Semua penghargaan lo udah gue hancurin. Yang nunggu lo cuma penjara 10 tahun. Masih mau sok apaan lagi? Penjara setahun aja belum pasti tuh. Ayo, antar ke rumah tahanan. Pak Polisi, gue mau pastiin waktu kejadian dulu. Bener nggak kejadiannya jam 8.30 malam kemarin? Buktinya udah jelas. Masih mau ngeles apa lagi? Cepetan jalan. Jadi, malam kemarin jam 8 sampai 9 gue di mana? Haha, kalian semua. Fokusnya cuma ke kasus penipuan. Padahal kalian lupa apa yang terjadi malam kemarin. Semalam, gue lagi ambil sepeda sharing di depan kantor kalian. Terus kalian bawa gue masuk ke tahanan. Semua ada rekaman CCTV. Ada puluhan polisi yang bisa jadi saksi buat gue. Oh. Ini beneran.
Uangnya udah disetor ke beberapa orang. Semalam jam 8.01 ada live yang ngerusak sepeda sewa. Abis itu langsung kami antar ke kantor polisi. Dia sama sekali nggak keluar dari situ. Apa? Ngerusak sepeda sewa? Alibi. Alibi yang sempurna. Alibi soal apa? Kok gue nggak tahu? Kalian ngomong apa sih? Gue bisa jadi saksi. Mulai dari jam 8 malam kemarin, Lin Yao lagi live ngerusak sepeda sewa di situ. Keluarga di live, perhatiin baik-baik ya. Tanggal 29 Agustus 2025, jam 8 malam tepat. Tanggal 29 Agustus 2025, jam 8 malam tepat. Gue lagi ngerusak sepeda sewa di depan kantor polisi. Gue baru ingat, semalam emang dia yang ngerusak sepeda sewa di sini. Gue nonton live itu kok. Ternyata semalam viral banget di internet. Merusak sepeda sewa di depan kantor polisi. Host cewek itu dia. Yau Yau. Anak gue nggak bohong sama lo. Dia bener-bener nggak bohong. Waktu itu, kayaknya gue lagi ngobrol sama pak polisi ini, soal berapa lama ditahan. Mana mungkin bayar 3 hari sekali? Yo Yuhang sama Su Yumeng yang nangkep gue. Iya. Nggak mungkin, ini pasti udah direkam sebelumnya. Iya, video ini jelas palsu. Palsu. Video live yang ditonton jutaan netizen itu palsu. CCTV di depan kantor polisi juga palsu. Terus, puluhan kesaksian polisi itu juga palsu. Lo harusnya lagi tidur di asrama, kan? Ini nggak mungkin. Gue jelas-jelas. Minum air yang lo kasih, udah dicampur obat tidur. Gue jelasnya harusnya lagi pingsan di asrama. Iya kan, sahabat baik gue? Mantan ketua klub. Gue bener-bener nggak tahu apa-apa. Lone Gakko. Berani ngelakuin, tapi nggak berani ngaku ya? Gue nggak mati. Gue terlahir lagi pas hari waktu Yao Yuheng sama Su Yumeng menjebak gue. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, dia kasih gue minum teh susu yang udah dicampur obat tidur. Lo udah bangun. Gue bawain lo teh susu panas favorit lo. Ayo, minum selagi masih hangat. Makasih, Meng Meng. Lo baik banget sama gue? Jelas dong. Gue kan sahabat lo yang paling deket. Lo nggak minum. Gue jelas lihat lo minum teh susu itu. Gue bukan cuma nggak minum. Gue malah simpen teh susunya. Gue kirim ke lembaga yang berwenang buat dicek. Nanti itu bakal jadi bukti gue di pengadilan. Anak gue nggak bersalah, dia nggak bersalah. Yau Yau. Yang penting lo nggak apa-apa. Pak Kapolres. Beritanya udah tayang, Pak. Cabut, gue langsung suruh orang cabut, siap. Bentar deh. Cewek ini jelas-jelas semalam ada di kantor polisi. Kak, sama sekali nggak cocok sama waktu kejadian. Ini jelas dijebak, difitnah. Semua rasa malu di masa lalu. Semua sakit hati di hidup ini gue balikin ke kalian. Sekarang giliran kalian berdua yang jelasin, kan? Ngomong, kenapa kalian fitnah gue? Sebenarnya siapa pelaku penipuan itu? Tangkap mereka berdua, pisahin buat diinterogasi. Gue mau tahu kebenarannya. Ya. Maaf ya, ini salah papa. Papa tadi hampir nggak mau ketemu kamu lagi. Dengerin mama, ya, Yau Yau udah disakiti.
Bawa pergi. Itu Yao Yuheng. Semuanya Yao Yuheng yang maksa gue buat kayak gini. Bukan gue, dia yang bilang lo harus nikah sama orang kaya. Dia suruh gue bantu dia jebak orang itu. Gue cuma pengen dia ngerasain susah. Gue beneran gak tahu bakal jadi kayak gini. Lo suka sama gue atau suka sama Lin Yao sih? Jelas gue suka sama lo lah, sayang. Sampai sekarang sahabat lo aja nggak ngizinin gue nyentuh dia. Katanya harus nunggu nikah dulu baru boleh disentuh. Jadi lo harus tanggung jawab sama dia dong. Lo gimana? Sayang. Lo bantuin gue dapetin sidik jari Lin Yao. Password sama data identitasnya dong. Itu kan melanggar hukum. Lo sendiri. Jelas-jelas lo yang nyuruh gue kayak gini. Lo cuma mau nguasain duit itu sendirian. Dasar lo cewek nggak tahu diri. Jelas-jelas lo yang suruh gue ngelakuin ini. Lo emang pengen ngambil semua duit itu sendiri, kan? Semua ide ini dari lo. Lo udah gila. Ya, katanya kita bakal tanggung bareng-bareng. Lo ngelakuin ini gara-gara dipaksa kan? Pisahin mereka berdua dari sini. Kayaknya ini beneran fakta sebenarnya. Mereka itu penipu yang asli. Ini kesalahan dari tim kerja kita. Kami udah bikin kalian terluka. Kami benar-benar minta maaf ke kalian. Kapten beneran minta maaf di depan umum. Kapten tadi minta maaf di depan umum. Hang, Pak. Ini bukan salah kalian. Kalau lo ada tuntutan, bilang aja. Hukum mereka seberat-beratnya. Tenang aja soal itu. Gue, Emma tahu, emang paling gak suka sama kejahatan. Orang kayak gitu pasti gue hukum berat. Udah, semua bubar ya. Jangan bikin keributan lagi, bubar yuk. Yao. Lo pakai cara paling ekstrim. Buat diri lo sendiri bukti, alibi yang paling sempurna. Nilai praktik lo kali ini sempurna. Sampai bikin dosen khawatir. Lo emang selalu jadi mahasiswa hukum terbaik gue. Pak Poli. Sekarang gue udah bisa minta pengacara kan? Gue bisa gugat mereka atas tuduhan fitnah, ya? Tentu bisa. Kita juga bakal selidiki kasus ini sampai tuntas. Nggak bakal ada yang ditolerir. Xiao ya, gue salah. Gue tadi hilaf banget. Maaf ya. Xiao ya, kita kan sahabat banget. Lo bisa maafin gue kali ini nggak? Maafin kalian. Iya, emang gue yang salah. Gue udah ngelakuin hal yang nyakitin lo. Yao, kasih gue satu kesempatan lagi. Maafin gue, ya? Kasih lo kesempatan. Kalau gue nggak punya alibi, lo bakal kasih gue kesempatan nggak? Xiao Yao. Ini semua cuma salah paham. Lo bisa ngomong ke polisi nggak? Bilang ke dia supaya jangan nyalahin kita. Lo itu sahabat terbaik gue. Ngerebut pacar gue, terus malah bikin gue terancam. Sekarang lo masih minta gue maafin kalian. Kalian bukan karena sadar salah, tapi karena tahu diri kalian sendiri. Bawa pergi, tahan dan kembalikan ke kantor ekonomi. Lin Yao, masalah ini nggak sesimpel yang lo kira. Akan ada orang yang balas dendam buat gue. Tunggu aja, lo bakal pergi juga. Maaf, kalian masih harus ikut gue. Balik ke kantor ekonomi. Piut ban terbaikin laporan. Yao. Papa nggak akan pernah curiga sama kamu lagi. Yao.
Kita semua salah. Anak perempuan gue sehebat ini, mana mungkin dia ngelakuin hal kayak gitu. Aduh. Ada kabar yang kurang bagus. Beritanya di internet sih udah ditarik. Tapi gosip di jalanan masih beredar. Sekarang netizen kebagi jadi dua kubu. Ada yang dukung lo, ada juga yang ngerasa lo bermasalah. Maksudnya gimana? Beberapa netizen mikir, lo sengaja ngerusak mobil semalam karena udah tahu bakal nggak ngaku. Jadi mereka yakin semuanya udah lo rencanain dari awal. Ini, Yao Yao sudah membuktikan dirinya nggak bersalah. Kenapa masih harus nerima keraguan kayak gini? Yao Yao nggak punya masalah sama mereka. Kenapa mereka jahat banget sama Yao Yao? Lin Yao Yao, masalah ini nggak sesimpel yang lo pikir. Akan ada orang yang balas dendam buat gue, lo tunggu aja. Mau seberat apapun masalah yang bakal datang di kehidupan kali ini, gue nggak bakal ngulang tragedi di masa lalu. Gue pasti bakal jagain papa sama mama, termasuk profesor tua. Nggak ada yang boleh nyakitin dia. Jack. Barusan kepala kantor nelpon. Setelah diselidiki, kita nemuin satu petunjuk penting. Di belakang Zhou Yuheng sama Su Yaming. Mungkin ada komplotan penipu yang lebih besar. Lo juga bisa jadi salah satu target mereka. Ini laporan teknis awal yang kita dapat dari program Trojan yang kita pakai buat lacak kunci sama tanda tangan elektronik lo yang dipalsuin. Di belakang Zhou Yuheng ada dalang sebenarnya. Dia juga pegang kunci sama tanda tangan elektronik gue. Cuma kalau dia ketangkep, gue baru benar-benar amat. Kita mau nangkep semua anggota komplotan penipu ini. Tapi program Trojan ini licik banget. Ada alat anti pelacaknya, kita jadi kesulitan. Nggak usah ribet gitu. Ini. Kalau bukan lo, gimana lo bisa tahu semua ini? Kode nama pengembang Trojan itu adalah G. Di prosesnya, dia punya kebiasaan ninggalin tanda tangan khusus. Sec Cloud Storage Naya Zhou Yuheng. Kata kuncinya adalah Rencana B. Oh iya. Kalian para teknisi, cepat lakuin sesuai yang Lin Yao bilang. Ayo gerak cepat, jangan lelet. Oh iya, passwordnya itu tanggal lahir cinta pertama Yao Yuheng, 03, Pak. Semua, gue nemuin nih. Ayo, buka aja. Aha. Sesimpel itu, semua kejahatan bisa dijebak ke Lin Yao. Terrace. Cek juga riwayat belanja Su Yumeng. 3 bulan lalu, ada satu paket dari pelabuhan. Isinya adalah fotokopi KTP sensor. Kapten, berdasarkan petunjuk dari Ling Gao tadi, kita nemuin Zhou Yuhang pakai cara yang sama buat ngelakuin 7 kali percobaan kejahatan kecil. Jalur pemindahan aset mereka lewat akun trust offshore di Kepulauan Cayman. Dan pemilik akunnya itu Ibu Yao Yuheng. Genius. Lo nggak seharusnya cuma jadi pengacara. Tapi gue masih nggak paham. Gimana lo bisa tahu semua info ini? Gue cuma mau buktiin kalau hukum itu bukan cuma bisa menghukum kejahatan, tapi juga bisa lindungi keluarga. Soal gimana gue tahu? Gue udah nyadar lebih awal. Gue ikutin semua petunjuk. Alasan sebenarnya, kalau gue bilang, lo juga nggak bakal percaya. Rangkaian bukti udah lengkap banget.
Buktinya nggak bisa dibantah. Yo, selamat ya. Makasih, dosen. Nggak mungkin. Gimana dia bisa tahu semua ini? Gue pengen ketemu Yo Yuheng. Lin Yao. Kenapa lo bisa tahu duluan? Gue tuh selalu manjain lo. Kenapa lo tahu cara jaga jarak? Kenapa gue? Kenapa lo tahu semuanya? Kenapa di kehidupan sebelumnya gue di penjara 10 tahun? Demi bisa banding kasus, siriap kali jam besok. Gue minta bokap nyokap sama dosen buat cari info. Terus gue analisa satu-satu, pelan-pelan. Gue bertahan 10 tahun. 10 tahun itu. Di penjara gue disiksa kayak bukan manusia. Bokap nyokap gue nggak punya jalan keluar. Kemana-mana minta tolong sambil nangis. Dosen gue dipandang sebelah mata sama orang-orang. 10 tahun, Yo Yuheng. Lo tahu nggak gimana gue bisa bertahan selama 10 tahun itu? Sepuluh tahun Yo Yuheng. Lo tahu nggak gimana gue bisa bertahan selama 10 tahun itu? Lo tahu nggak rasanya dihina di penjara itu kayak gimana? Gue nggak tahu. Tentu aja lo nggak tahu. Tapi sebentar lagi lo bakal tahu. Liang, tunggu aja. Bokap nyokap gue pasti bakal keluarin gue pakai duit. Ok. Kalau gitu gue bakal masukin bokap nyokap lo juga. Biar lo bisa kumpul sama mereka di sini. Lin Yao, gue udah bilang. Gue udah ngomong semuanya. Tolong banget lepasin gue, boleh nggak? Nggak ada yang bisa nolong lo. Lo siap-siap aja habisin sisa hidup lo di penjara. Lin Yao. Gue kasih tahu satu rahasia ya. Gue lagi hamil. APA, lo pasti udah tahu banget kan? Gue sebagai ibu hamil, bisa kapan aja ajukan permohonan buat dipulangkan. Gue pasti bakal balas dendam buat bokap nyokap gue. Kematian bokap nyokap lo, emang ada hubungannya sama gue? Zhou Yuheng, bokapnya sendiri yang kasih bukti itu ke gue. Lo masih mau ngelah? Lo nggak pernah mikir? Kalau dia bisa nyalahin gue atas kasus pencurian, bisa aja dia juga nyalahin gue atas kematian bokap nyokap lo. Kalau lo mau tahu kebenarannya, mendingan lo cepet ajukan permohonan eksekusi penahanan aja. Tunggu kabar dari gue. Gue nggak bakal bikin lo kecewa. Kapten MA, tolong banget, bantu gue buat surat pemberitahuan resmi biar nama gue bersih lagi dari semua fitnah di internet dan juga dari sekolah. Itu memang udah seharusnya. Akhirnya semua ini bakal kelar juga. Halo, gue dari media hukum online, mau ajak lo buat interview khusus tentang cowok lo, Yo Yuheng, dan juga korban-korban lainnya. Kita udah nemuin ada 12 orang korban. Salah satunya udah bunuh diri gara-gara ditipu sama dia. APA? 12 korban, 1 orang udah meninggal? Orang kayak gitu, gue nggak bakal biarin satu pun lolos. Korban sebanyak itu. Tapi Zhou Yuheng masih pura-pura nggak tahu apa-apa. Kalau dia diseret keluar buat dihukum mati juga nggak keterlaluan. Ok. Gue janji sama lo. Ini. Surat keputusan sanksi baru aja dikirim. Perusahaan sepeda sewa udah dengar soal aksi lo. Nggak cuma nggak nuntut lo soal pelanggaran, bahkan biaya perbaikan juga nggak ditagih. Malah mereka mau bayar mahal, buat rekrut lo jadi penasihat hukum mereka. TAPI, mending kita bersin dulu dalang dibalik semua ini. Baru kita bahas lagi.
Miss Lin, silakan kasih pendapat lo. Iya, Miss Lin, kasih pendapat lo dong. Kebenaran itu bukti alibi yang paling kuat. Gue percaya sama hukum. Yuk, MA, Pak, kita pulang aja. Yao akhirnya bisa lewatin semua ini. Yao, ada gosip baru soal lo di internet. APA? Kami adalah orang tua Yao Yuheng. Kami mau meluruskan sebuah fakta. Keluarga kami memang bukan super kaya raya. Tapi kami punya satu perusahaan yang sudah go public. Anak kami sama sekali nggak mungkin mencuri. Anak kami dijebak. Kami bakal cari tim pengacara terbaik se-Indonesia. Kami akan menuntut Lin Yao atas fitnah. Cewek itu serem banget, demi balas dendam ke pacarnya, sampai bikin rencana sedetail itu. Cewek licik banget, bener-bener ratu drama, bener-bener tipe cewek manipulatif kelas atas. Padahal jelas-jelas Yao itu korban. Kok bisa di mulut mereka, malah jadi pelaku. Bener-bener keterlaluan banget. Tolong banget, lepaskan anak saya. Anak saya cuma hilaf sesaat. Hello. Kamu satu kelas sama anak saya. Kalian juga pacaran, kan? Saya tahu kamu itu Yuara Kelas. Kamu pinter banget. Anak saya nggak bisa ngalahin kamu. Saya mohon banget, tolong lepaskan anak saya. Saya sampai sujud minta tolong sama kamu. Gue sujud sama lo. Ya. Gue sujud sama lo. Gue mohon banget, tolong bebaskan anak gue. Gue mohon banget, tolong bebaskan gue. Gak nyangka masih ada plot twist lagi. Lin Yao ternyata pelaku yang sebenarnya. Gue langsung rekam video sekarang. Gue upload ke forum kita. Gue bakal sebar di internet, biar dia dibully netizen. Tante, semua ini jebakan dari gue. Tapi yang masuk penjara itu anak lo, 10 tahun lo. Datang nih, MAG. Orang yang punya utang harus bayar. Kalau enggak, hidupnya bakal sengsara. Siapa yang ngelakuin ini? Siapa yang tegas sama kita kayak gini? Itu anak cewek dari keluarga ini. Emang sengaja ngerugiin orang lain. HMPF. Mahasiswa hukum aja bisa bikin pacarnya masuk penjara. Maksain ibu pacarnya buat berlutut di depan orang kayak gini masih mau jadi pengacara, jadi hakim. HMPF. Cuma bikin susah rakyat biasa. Padahal dulu gue masih muji keluarganya. Katanya didikan bagus. Keluarganya katanya benar. Nggak nyangka ternyata sekejam itu. Jangan asal ngomong deh. Anak gue nggak salah apa-apa. Kalau kalian masih ngomong sembarangan, gue nggak bakal baik-baik sama kalian. Udah, sudahan aja. Kita kan tetangga. Ya udah, gue urusin barang-barang ini. Ikan gede udah nyangkut. Tapi kali ini kita tukeran peran. Tunggu bentar. Ini jebakan. Gue nggak pernah ke tempat kayak gitu. Mau bikin bokap lo hancur reputasinya? Yao, gimana kalau kita batalin aja? Kita nggak bakal bisa ngelawan mereka. Kalau mereka fitnah bokap lo. Bokap lo bakal dihukum berat sama kantor. Keluarga kita bisa berantakan. Kalau kita baik sama Muzu, itu sama aja kejam sama diri sendiri. Gue nggak bakal maafin satu pun dari kalian. Yuk, kita masuk dulu. MA, percaya sama gue? Kali ini gue pasti bakal jagain kalian. Yao.
Yao, kapan lo pasang CCTV? Pas baru balik ke rumah gue pasang. Sayangnya nggak kelihatan jelas mukanya. TAPI, itu udah cukup jadi bukti baru, bisa bikin hukuman mereka makin berat. Ada orang pakai cara ilegal buat nakutin saksi. Mereka maksa kita buat batalin tuntutan. Gue curiga itu orang tua Yao Yuheng. Sama kelompok kriminal di belakang mereka. Parah banget, udah nggak takut hukum. Dua bukti baru ini kalau udah pasti, bisa bikin Yao Yuheng dihukum lebih berat. Selain itu, gue bakal langsung minta 2 polisi ke sini. Piut jagain kalian. Itu masih kurang. Gue mau mereka bayar lebih mahal lagi. Di dalam flash disk ini ada apa? Gue mau pakai flash disk ini buat narik mereka keluar. Biar bisa nangkep mereka semua sekaligus. Jongon, nak. Mama nggak mau kamu ambil risiko kayak gitu. Ma. Sejak gue milih kuliah hukum, gue udah yakin banget bakal berdiri di sisi yang berlawanan sama para penjahat. Gue sumpah bakal lawan mereka sampai habis. Jongon, nak. Mama cuma pengen kamu bisa hidup tenang dan aman. Yao, Papa dukung kamu. Papa percaya kamu udah dewasa sekarang. Pasti bisa ngatasin semuanya dengan baik. Cuma kalau penjahat dihukum sesuai hukum, baru masyarakat bisa hidup damai. Ada hal-hal yang nilainya lebih dari 5 miliar. Gue ayahnya Yao Yuheng. Sebenarnya lo mau apa? Lo sendiri udah ngelakuin apa aja? Lo pasti paling tahu sendiri. Jangan pura-pura ngancem gue. Kalau gitu, udah nggak ada lagi yang perlu dibahas. Kok tiba-tiba ditutup sih? San. Lin Yao, lo sebutin aja syaratnya. Kasih gue flash disk itu. Minta maaf ke orang tua gue. Oke. Boneka tanpa kepala itu memang gue yang suruh orang taruh. Gue minta maaf ke keluarga lo. Maaf ya. Nggak cukup. Lo maunya apa lagi? Rekam video permintaan maaf, upload ke internet. Itu baru langkah pertama. Kalau lo udah bikin kami puas, baru kita bahas langkah selanjutnya. Halo. Selamat siang. Nomor yang lo hubungi sedang tidak bisa dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Cewek kecil yang belum cukup umur kayak lo, berani-beraninya ngerjain gue. Tunggu aja lo. Aduh, ini harus gimana ya? Kalau kalian mau main, gue bakal temenin sampai akhir permainan ini. Gue bakal bikin kalian gak akan pernah bisa bangkit lagi. Cepetan deh, lihat trending topik. Gue yang lagi hilaf sampai nekat ngehadang mobil Lin Yao. Gue sengaja main drama biar dapat simpati. Maaf, gue salah. Gue ngaku. Gue yang nyuruh orang ke rumah Lin Yao, buat lempar boneka tanpa kepala itu. Terus juga, gue yang bikin foto palsu Lin Guohao cari cewek itu. Buat ngancem sama nakut-nakutin mereka. Di sini gue minta maaf banget ke keluarga Lin. Yao. Sebenarnya apa sih isi flash disk ini? Sampai mereka mau minta maaf secara terbuka? Kita udah nemuin 3 korban baru lagi. Salah satu cewek itu udah meninggal gara-gara ditipu sama dia. Dipaksa pinjam duit bunga tinggi. Dan akhirnya disiksa sampai mati.
15 korban. Dua-duanya udah meninggal. Kalau gue nggak terlahir lagi, berarti jadi 3. Yo Yu Heng, gue bakal bikin keluarga lo nggak bisa keluar dari penjara seumur hidup. Yao. Lo nggak apa-apa kan? Gue nggak apa-apa kok. Yao, lo lagi nyari apa sih? Ada gula batu nggak? Ngapain nyari gula batu? Yao, lo mau yang mana? Yang ini. Yao. Sebenarnya lo lagi ngapain sih? Ini maksudnya apa sih? Lin Yao, lo tuh gimana sih orangnya? Gimana lo bisa dapetin flash disk itu? Terus gimana lo bisa ngebuka enkripsinya? Kalau dia nggak punya flash disk gimana? Diam. Kalau dia nggak punya flash disk, gimana mungkin dia tahu? Gimana mungkin Empire KTV bisa tahu soal Bing? Tolong hubungi 01 buat gue. Bilang aja gue datang dengan niat baik banget. Pengen ketemu dia secara pribadi buat ngobrol. Lo mendingan nurut dan serahin flash disk itu. Kalau enggak, gue nggak masalah kalau harus ada korban lagi. Halo, Lin Yao Miss. Bos kami, Zhu. Mau ngobrol sama lo secara pribadi. Niat kami benar-benar serius. Akhirnya nggak tahan juga. Oak. Kami harap lo datang sendiri. Oke, gue setuju. Gue bakal pergi sendiri. Bawa flash disknya. Tapi lokasi gue yang tentuin. Alamatnya di tempat gue sama Yo Yu Heng. Pertama kali kenalan, Blue Jazz Cafe. Nggak masalah. Ya. Gue temenin lo ke sana. YK. Papa, Mama, kalau kalian ikut gue, mereka pasti curi. Papa, Mama. Anak kalian udah gede sekarang. Bisa jaga kalian kok, Yao. Ya. Alat perekam ini bisa rekam suara, bisa lacak lokasi, juga bisa buat jaga diri. Kalau ada bahaya, tinggal tekan tombol ini. Papa langsung dapat info saat itu juga. Makasih, Pak. Captain Ma. Blue Jazz Cafe siap buat pengawasan. Kalau gitu gue kirim beberapa orang pakai baju biasa buat jagain lo. Gak usah kalian ngikutin gue. Cuma bakal bikin mereka curiga aja. Tunggu sampai gue kasih sinyal baru masuk. Oke, tapi lo harus inget ya. Pokoknya utamain dulu keselamatan diri lo sendiri. Baru lakuin APA pun. Sayap. Cek 10 miliar. Kasih gue barangnya. Abis itu kita anggap udah beres. Lo gila aja. Lo tahu gak sebenarnya lo lagi nolak apa? Gue tahu gue lagi nolak lo. TAPI. Lo tahu nggak lo udah ngakuin apa aja?
Meskipun lo masukin Yo Yu Heng ke penjara, gue tetap bakal cari cara biar dia cepat keluar. Dan lo sama keluarga lo bakalan hidup di neraka selamanya. Kalau gitu, mati bareng aja. Orang yang gak nurut, akhirnya pasti sengsara banget. Sama kayak dulu, dua orang tua itu yang gak tahu diri. Mati kecelakaan mobil, cepet banget. Kecelakaan mobil yang bunuh bokap nyokap gue di kehidupan sebelum itu bukan kecelakaan. Tapi emang mereka yang atur. Lo udah bunuh berapa orang? Banyak banget sampai gue nggak bisa hitung. Contohnya sahabat lo itu, Su Yun Meng. Gue kasih tahu ya. Gue juga yang nyuruh orang buat nabrak dia sampai mati. Tapi dia nggak ngah, bahkan masih bantuin gue kerja. Lo barusan ngomong apa? Soalnya dia nggak punya bukti buat ngebuktiin orang-orang itu mati gara-gara gue. Juga gara-gara Yo Yu Heng si tolol itu. Diam à la Bélin Baron me wabu à Su Yumeng. Orang tua Su Yumeng jadi curiga. Mereka nyelidikin asal duitnya. Lo bilang deh. Dia emang pantas mati nggak sih? Terus Su Yumeng juga bego banget. Anak gue cuma main-main doang sama dia. Cuma beberapa kata aja dia langsung percaya. Kecelakaan mobil itu cuma kecelakaan. Nggak ada hubungannya sama gue. Lo nggak takut kalau kafe ini ada CCTV-nya? CCTV di kafe ini udah gue rusak dari dulu. Kesabaran gue ada batasnya. Serahin flash disknya sekarang. Jangan ancam gue pakai mati segala. Gue udah pernah mati sekali. Jangan ancam gue pakai kematian. Gue udah pernah mati sekali. Dasar cewek murahan. Anak gue cuma alat doang. Orang dibalik semua ini tuh gue. Selama bertahun-tahun, berapa banyak duit haram yang udah gue cuci, lo tahu nggak? Uang para korban itu akhirnya masuk rekening gue semua. Aha. Su Yampi. Perekam suara. Udah putus. Kalau nggak, orang tua lo, dosen pembimbing lo, bakal langsung mati gara-gara naga miliaran. Dasar bajingan lo, lepasin mereka. Flash disk. Flash disknya bisa gue kasih ke lo. Tapi lo janji dulu buat lepasin mereka. Gue nggak lagi nawarin lo, ini perintah. Flash disk baru. Ini palsu. Berani-beraninya lo ngerjain gue. Lepasin gue. Lepasin gue. Gimana lo berani ngerjain gue? Lepasin gue. Lepasin gue. Dasar lo emang parah banget. Lo nggak nyangka kan? Semua yang lo lakuin, lagi disiarin langsung sekarang juga. Bokap nyokap gue mati gara-gara lo, bajingan. Gue mau lo bayar dengan nyawa lo. Lo? Bukannya lo di penjara? Gue hamil. Anehnya malah jadi kayak orang asing. Masih aja ngejar cinta yang gak jelas. Gue hamil.
Aneh banget, kayak orang asing aja. Cinta buta apaan sih? Lo sama sekali nggak pernah mikirin. Dia aja bisa ngefitnah lo dengan tuduhan pencurian. Bener nggak? Bisa aja dia nyalahin gue atas kematian bokap nyokap lo. Kalau lo mau tahu kebenarannya, mendingan lo cepet-cepet ajukan permohonan buat ketemu Jian Waizisin. Tunggu kabar dari gue. Gue nggak bakal bikin lo kecewa. Yang lo lakuin itu namanya kejahatan, pasti bakal kena batunya sendiri. Angkat kepala. Makasih. Aku dan Erhan. Dia istri gue. Dia anak yang benar-benar jadi korban. Yo, ibunya, sama semua kelompok mereka, berkat petunjuk yang lo kasih. Semuanya udah ketangkep tanpa sisa. Bokap dan nyokapnya Yao Yao. Semuanya udah selesai. Semuanya udah selesai. Memang udah selesai. Tapi juga jadi awal yang baru. Makasih ya, pengacara Lin Yao. Udah bantu kami bawa pelaku ke jalur hukum. Kantor Hukum Penanganan Kasus Khusus. Emang khusus buat kasus-kasus kayak gini. Menurut gue, ini cocok banget buat lo. Makasih, Profesor. Gue pasti bakal jaga kehormatan profesi pengacara ini. Dendam masa lalu udah terbalaskan, tapi di dunia ini, masih banyak Yo Yu Heng lain, masih banyak korban lainnya. Kebangkitan yang sesungguhnya. Bukan kebangkitan demi balas dendam, tapi kebangkitan buat melindungi. Gue mau pakai hukum, buat lindungi lebih banyak orang, biar nggak ada lagi yang ngalamin apa yang gue alamin dulu.